yang dialami peternak-peternak, apalagi peternak pemula. Itu kalau pengemukan mendapatkan bibitnya atau bakalannya itu harganya tinggi, ketika menjual harganya rendah. Nah itu bagaimana? Nah ini yang ditunggu-tunggu, omsetnya berapa? Kalau ngomongin omset ya drop it. Selamat pagi, masih bersama kita di pojok konsultasi manajemen agribisnis Dinas Pertanian Kabupaten Klaten. Bersama kita pada kesempatan hari ini, Sobat Tani, tamu kita spesial yaitu Mas Mardiono. Beliau adalah petani milenial yang sukses budidaya atau beternak kambing. Nah, monggo Mas Mardiono untuk memperkenalkan diri pada Sobat Pojok Simanis. Selamat pagi semuanya, Sobat Simanis Pak. Sobat Simanis dari DKPP Kabupaten Klaten. Perkenalkan, nama saya Mardiono. Di sini saya adalah owner dari peternakan domba bangsal wedhus. Peternakan ini berada di wilayah Klaten, tepatnya di Dukuh Karangdowo, RT 2, RW 2, Desa Pugeran, Kabupaten Klaten. Untuk awal berdirinya Pak, ya, bisa diceritakan? Ya, awal berdirinya kita mulai beternak di tahun 2018. 2018 kita mulai dengan populasi sekitar 30 ekor. Itu kita memang awal itu tidak berani banyak ya, karena kita awal juga untuk tes pasar namanya. Jadi itu kita ternak sekitar 20-30 ekor, pasarnya itu di korban Pak. Nah seperti kita lihat sendiri kalau di menyediakan untuk acara Hari Raya Idul Korban aja gitu ya? Iya, itu pas kita ngincer pasarnya di momen korban, seperti itu. Memang kalau di Klaten ini kebanyakan kan kalau kita lihat di hari korban itu banyak kambing Pak. Banyak kambing pada waktu itu nggih. Nah ini saya mencoba untuk yang agak lain, jadi kita memelihara domba. Nah, terus berjalannya waktu memang pasar domba itu semakin kesini semakin membaik seperti itu. Jadi awalnya memang pasarnya itu sedikit kalau pas korban. Mas Mardiono, sebelum nanti kita bicara masalah domba ya, perdombaan. Jadi kok Mas Mardiono ini bisa atau terjun ke ternak domba? Apakah Mas Mardiono itu punya basic? Biasanya tuh kaum muda milenial itu ya habis lulus sekolah masih tongkrong atau mencari pekerjaan. Nah ini Mas Mardiono itu kan berwira swasta. Nah mungkin apakah punya basic di peternakan? Sebelumnya memang saya ada basic di peternakan Pak. Jadi memang saya dulu kuliah di Semarang di Undip. Jurusannya memang peternakan. Jadi memang udah ada basicnya. Jadi ini tinggal mengembangkan di wilayah Klaten ini. Nah ini jenis ternak domba ini yang dikembangkan jenisnya apa aja Mas? Kalau di sini kita ada, kalau breeding kita ada pejantan Texel. Ini breeding sama? Kita ada breeding, fattening, sama trading Mbak. Jadi kalau di breeding kita pakai pejantan Texel. Kalau fattening kita domba-domba lokal, biasanya kita ngambil di daerah sini sekitar Sukoharjo, Klaten, kemudian daerah Jawa Barat seperti itu. Terus kita juga ada pakan Pak. Pakan itu kita juga produksi sendiri. Jadi kita bikin konsentrat, kita bikin complete feed. Terus kemudian pakannya itu kita untuk sendiri, kita pakai pakan kering. Namanya pakan kering. Terus ada yang kita produksi untuk diperjualbelikan seperti itu. Pemirsa, ini sudah sangat luar biasa loh. Ini kandang yang kalau bisa dilihat itu kan sudah sangat-sangat modern. Jadi sudah panggung, sudah sesuai standar. Jadi yang biasanya konvensional ternak kambing itu atau domba itu diingon atau dikasih pakan rumput. Nah ini sudah spesial. Monggo untuk pakannya ini bisa dijelaskan secara lebih rinci. Ngoten nggih. Kalau kita pakai pakan itu kering semua, jadi pertama memang kita ada serat kita pakai yang kering. Itu kita pakai
tebon jagung, pakai kangkung kering, seperti itu. Disilase gitu ya? Kita pakai bentuk kering, Pak. Kering. Oh. Jadi tebon itu kita ada jagung manis panen, kita ambil tebonnya, kita keringkan, terus kita haluskan, kita chopper seperti itu. Dicacah itu. Terus kita juga ada kangkung kering, ada janggel juga. Jadi sistem panjenengan ini berternak kambing tanpa ngarit gitu ya? Leres seperti itu. Kalau memang sekarang banyak yang digaungkan sistem peternakan domba tanpa ngarit, seperti itu. Jadi memang serat kita kering, terus ada sumber-sumber protein, karbohidrat juga bentuk kering. Oh, untuk breeding. Jadi ini di peternakan apa? Bangsal wedhus. Bangsal wedhus ini ada berapa indukan? Terus indukannya yang betina berapa? Jantan berapa? Kalau yang di Karangdowo sini kita cuma ada sekitar ya 50 ekor. Tapi kita juga kerjasama, kerjasama sama pondok, Pak. Jadi gitu. Ada salah satu pondok Jawa Timur. Kita kerjasama dengan mereka karena mereka punya lahan wakaf yang luas, terus belum digunakan maksimal, dibangun peternakan dan pondok seperti itu. Di sana diisi breeding. Kalau penggemukan, Mas, bibitnya itu dari mana? Apakah dari sumber bibit yang diindukan sendiri, atau mungkin didatangkan dari luar? Kalau untuk bibit atau bakalan kita paling ngambil di sekitar sini, Pak. Sukoharjo, Klaten, kemudian ada juga yang di Jawa Barat, ada juga yang di perbatasan di Purbalingga, seperti itu. Jadi sudah ada pasarnya sendiri ya, yang Sampun, sendiri sudah ada. Terus sekarang untuk penggemukan, ini pasarnya gimana? Kalau untuk pengemukan kita ada pasar di Akikoh, kemudian ada di warung sate seperti itu. Jadi menyetor ke warung-warung gitu. Jadi biasanya kayak gini, Pak. Yang dialami peternak-peternak, apalagi peternak pemula, itu kalau pengemukan mendapatkan bibitnya atau bakalannya itu harganya tinggi, ketika menjual harganya rendah. Nah, itu bagaimana itu? Kalau di kami kita jual belinya sistem timbang. Oh, timbang. Jadi memang kita real bobotnya, Pak, dan harganya juga ada kenaikan. Jadi misal kita beli di, misal ini ya Pak ya, harga misalkan di 30.000 misal. Misalkan 30.000, nanti jual bisa di 35 per kilo seperti itu. Jadi sistem timbang, kalau sistem timbang ya datangnya berapa, keluarnya berapa, itu berarti terukur gitu. Terukur, ya? Kita juga dapat kenaikan harga, lah itu juga bisa jadi margin kita di situ. Kalau saya dengar-dengar juga Mas Mardiono ini juga menerima plasma ya. Nah, itu bisa dijelaskan dengan kalau di tempat kami kita tuh ada plasma walaupun masih di daerah luar kota semua, Pak. Malah di Klaten belum ada kita. Jadi di Kebumen gitu kita ada plasma. Mereka syaratnya harus punya lahan untuk tanaman pakan. Itu per 1000 meter untuk 10 ekor domba seperti itu. Terus juga ada yang di Jawa Timur tadi kerjasama dengan pondok, itu juga mereka punya lahan yang cukup besar sekitar 5 hektar. Nah, itu sudah ditanami hijauan, terus ada kandang sekitar kapasitas sekitar 100 ekor seperti itu. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, omsetnya berapa? Aduh. Kalau ngomongin omset ya kita satu bulan itu keluar masuk kambing itu kira-kira berapa ekor? Kalau ekoran aja ya Mas ya, kalau kalau ekoran sekitar masih di angka 100 kurang lebih. Satu bulan ya, jadi per siklus. Per siklus, 3 bulan ya siklusnya? Kalau per siklus sekitar 200-an. 200 ekor ya, itu per siklus, jadi setiap 3 bulan itu penjualan itu? Setiap 2-3 bulan. Berarti terus kira-kira biasanya itu yang di kandang sini tuh berapa ekor rata-rata? Kalau di kandang sini, ini kan kapasitas di 250 ya Pak ya. 250. Jadi memang kita ngisi di 200 seperti itu. 200-an ekor. Datang sendiri, terus nanti pembeli datang sendiri untuk memilih gitu ya? Nggih, ngoten. Gini Mas,
biasanya Anda mengambil bibit untuk pengemukan itu di kisaran bobot berapa? Kalau kita bibit biasanya datang di 15-an rata-rata, Pak. 15 15 kilo ya? Terus Ye. nanti jual sekitar 20 up biasanya, Pak. 25 atau itu harganya beda ya? Antara yang jantan dengan harganya betina? beda. Kalau yang berapa? Kalau bisa dijelaskan? Kalau betina itu harganya, kalau saat ini saya jual di end user 60.000 per kilo. Iya, 60. Kalau di jantan itu sekarang di 75 sampai 80.000 per kilo. Itu Jadi, semua jenis domba ya? Ada beberapa yang kita memang nggak sistem timbangan, Pak. Misal itu sudah keturunan crossing seperti itu. Kalau sekarang ada yang namanya Dorper, berarti ada F1 Dorpernya udah beda harganya. Gitu. Kalau udah cross texel juga harga kiloannya beda seperti itu. Kalau yang silangan itu lebih tinggi otomatis ya harganya. Oke, kalau yang silangan lebih tinggi. Kalau kita jual biasanya kayak kemarin itu kita ada proyek dari dinas. Oh, ada juga melayani pembelian untuk pengadaan pemerintah itu ya? Iya, kalau kebanyakan di sini pengadaan pemerintah untuk desa, sama kemarin itu dapat kita di daerah Tegal seperti itu. Di Solo Raya, Jogja itu malah belum ada. Kalau Jogja belum. Solo. Kalau daerah agak ke sana, yang ngapak-ngapak itu ada ya, walaupun kita cuma supplier. Oh. Yang terakhir Mas, untuk ini Mas Mardiono ini masih muda ya. Nah, untuk menyemangati teman-teman atau kaula muda supaya ya paling nggak ikut jejak untuk berwira swasta seperti Mas Mardiono itu, monggo silahkan kepada Sobat Tani. Untuk teman-teman, apalagi yang jurusannya peternakan ya Pak ya. Apalagi yang kuliahnya di peternakan, kan fenomenanya kalau jurusan peternakan itu nanti lulus kerjanya di bank seperti itu. Gitu ya. Nah, ayolah teman-teman, kalau kita cobalah terjun di dunia yang memang digeluti, dimanfaatkan ilmunya, kita masuk di dunia peternakan. Kalau bisa ya pelan-pelan bangun usaha seperti itu. Dikembangkan peternakan untuk wilayah ya, paling enggak untuk memajukan peternakan di Indonesia ya. Terima kasih. Terima kasih banyak waktunya Mas Mardiono. Semoga ilmu yang panjenengan kasihkan ke Sobat Tani berguna dan bermanfaat bagi teman-teman Sobat Tani semuanya. Untuk terakhir Mas, Mas Mardiono, jadi nanti kalau ada netizen yang bertanya-tanya langsung mungkin dengan Mas Mardiono, itu bisa dibagikan nomor yang bisa dihubungi atau mungkin website yang bisa nanti di-linkkan. Kalau nomor HP nanti bisa dihubungi, dikasih di bawah sini. Kalau untuk sosmed kita ada Instagram namanya bangsal_wedhus. Terus kita ada TikTok, akun TikTok kita ada namanya juga Bangsal Wedhus. Kemudian ada Facebook, kalau Facebook nama saya sendiri Mardiono seperti itu. Terima kasih. Demikian episode kita Pojok Simanis dengan petani muda milenial yang sukses berternak dengan beternak domba. Pojok Simanis, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. DKPP Klaten, pelayanan prima, petani sejahtera.